Bang Suma bisa mengikuti irama mereka berdiskusi. Silakan. Saya mau bertanya, Bang. Ya, Afi dari Kristen apa Muslim? Iya, saya Kristen, Bang. Dari Katolik? dari Kemarin. dari Katolik ya, Bang. Katolik apa Protestan? Katolik, Bang. Apa yang mau ditanyakan, Vi? Saya begini, Bang. Saya pernah berdiskusi sama teman saya seagama Kristen. Saya pernah belajar melihat di kitab saya di Alkitab di Nehemia ayat 8 nomor Itu 7. kitabnya Yahudi itu, Bang. Iya, Bang, di Nehemia 8 ayat 7. Oh, kitabnya Apakah Yahudi. itu memang Nehemia benar 8 waktunya. Apakah itu sholat benar, Bang? Yes. Atau apa? Betul. Benar. Itu betul itu. Karena kenapa dikatakan muka sampai ke tanah? Ya kan? Mengangkat tangan, lalu berlutut, lalu apa? Bersujud. Itu sholat tuh. Itu sholat. Jangankan Nehemia, Yesus aja pun itu diperintahkan sholat. Nabi-nabi yang lain pun itu diperintahkan salat oleh Allah. Semua para nabi ketika diutus mereka diperintahkan salat oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Datanya akurat, masih suci sampai hari ini. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Tuh perintah salat kepada Bani Israel. Jadi kalau Anda membawa Nehemia 8 nomor 7, mereka memang salat. Yesus salat. Matius 26 nomor 39. Gitu, saudara. Jadi seluruh nabi itu salat. Bukan seperti yang Anda praktekkan di gereja. Mereka salat. Iya, Bang. Dan saya bertanya kepada teman saya, di Alkitab itu bahwa tertulis itu kita mengucapkan amin dan mengangkat tangan dan bersujud. Kenapa kita di gereja tidak melakukannya, sementara di hari 25 Desember yang tidak ada di Alkitab kita tetap melakukannya? Dan jawab teman saya, udah kita imani saja. Apakah itu benar untuk diri saya atau gimana, Bang? Ya nggak bisa dong. Kalau Anda berprinsip seperti itu, Anda justru membenarkan kemudian ajaran Islam. Ajaran Islam ketika datang kemudian membahas kitab saudara, apa kata Al-Quranul Karim? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila kalian berkata kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah melalui Ibrahim, Musa, Daud, Salomo dan seterusnya. Apa kata mereka? Tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Al-Quran mengatakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun. Coba tanya pendeta besok, Pak Pendeta, ya paman, kita ini ke gereja nyanyi kayak begini, ini ikutin siapa? Apa kata pendeta? Yang ngikutin pendahulu kita, nenek moyang kita. Hei nenek moyang, ya paman, siapa yang Anda ikuti? Seperti ini keadaannya. Nenek moyang mengatakan apa? Ikut sama Om Paulus. Om Paulus, siapa yang ngajarin? Nggak ada. Malah bisa-bisa Paulus mengatakan, tidakkah kau baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 bahwa aku bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Kenapa kalian masih Kristen? Padahal Bible kalian pegang. Di situ tertulis saya bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Coba, kalau Paulus aja bertaubat dari ajaran Kristen, kenapa ente pada tidak bertaubat? Coba baca Kisah Para Rasul
21. Bertobat nggak Paulus itu dari mengajarkan ajaran Kristen? Bertobat. Ayolah saudara-saudara, mari kita belajar menggunakan akal sehat kita, membuka hati untuk belajar. Islam ini datang untuk apa sih? Islam kenapa lebih banyak membahas tentang umat terdahulu daripada membahas Nabi Muhammad sih? Kenapa? Karena Islam datang untuk menyelamatkan kita semua. Cuma saya potong. Apa yang kau potong, Bapak Paulus? dibilang nyanyian itu dari mulut kami. Anda tahu Yahudi bernyanyi, memuji Tuhan dengan bernyanyi. Ya itu syariat mereka, Bung. Mazmur 140. Sabar dulu. Sabar dulu, Makanya sabar. kami sampai sekarang Sabar. Kristen itu Hei, bernyanyi di gereja. Hei, sabar saudara, sabar. Dengarkan pamanmu ini ngomong. Dengarkan. Mazmur 147 19 sampai nomor 20. Hukum-hukum Taurat, hukum menyanyinya Bani Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada Kristen. Lu mau apa sekarang? Lu mau apa? Dalil mencatat seperti itu. Kamu menyanyi itu ikut siapa? Sementara hukum Tuhan, kaidah-kaidah yang datang kepada Bani Israel, Bani Yakub dan orang Israel Yahuda tidak diberikan kepada orang Kristen. Lu mau apa? Yesus dari mana? Yesus mengajar Yesus mana? orang Yahudi dan Yesus tidak pernah betul. mengajarkan Kristen. Betul. Emang Yesus Makanya mengajarkan kami Kristen? Itu bernyanyi sekarang karena Emang kami ikut Yesus itu mengajarkan Kristen? Kristen itu yang diajarkan oleh para murid Yesus. Nah, Itu bagus, Kristen itu artinya bagus kau sudah akui. pengikut Kristus. Yang saya tanya, Dan Yesus, ada paham. Yesus pernah mengajarkan Kristen enggak? Ayo, tenangkan hatimu, tenangkan hatimu. Islam datang untuk menuntun kamu kepada rahmatan lil alamin. Tuhan Jangan kau tidak pernah bantah. mendirikan agama. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Minimal Ya, kau kalau tahu. Tuhan tidak mendirikan Minimal- agama, minimal apa kau? Anda sudah harus mengakui bahwa ternyata agama Kristen itu tidak didirikan oleh Tuhan Anda sendiri. Sejak kapan Tuhan menciptakan agama? Sejak kapan? Berarti Kristen itu ciptaan siapa? Kristen itu Sejak ciptaan kapan siapa? Tuhan mendirikan agama? Iya ya sudah, kalau Kristen, kalau begitu Kristen itu ciptaan siapa? Otaknya itu otak dipakai. Gantian Tuhan tidak nih, pernah Seth. mendirikan Kalau agama. kita Tuhan sopan Anda, memberikan saya turunkan aturan ya. firman-Nya Hei, kepada manusia hei. melalui nabinya. Gantian. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Yesus di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, lari-lari ke kamu sana. tidak Iya, bisa agama, masuk ke agama. dalam Betul surga. itu. Tetapi tidak. Hei, Yesus sendiri mengatakan begitu konon. Jika agamamu tidak lebih bagus dari agama Yahudi, kamu tidak bisa masuk surga. Ayo, itu kata Yesus. Lu mau Agama apa? Yahudi di mana? Itu kata Yesus, Matius 5 nomor 20, Cak Ayu. Iya, agama maksudnya Iya, apa? itu memberitakan firman Tuhan. Yahudi itu adalah suku. bukan Tadi Tuhan katanya memberikan agama. Tadi katanya agama tidak Tidak pernah mendirikan diciptakan. agama. Agama itu artinya tidak Tadi kacau. katanya agama Sebuah tidak lembaga untuk memberitakan firman diciptakan. Tuhan. Tadi Yahudi katanya itu adalah suku, agama tidak Yahudi, diciptakan. suku Yahudi, agama suku Yahudi itu bukan mendirikan agama. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Lalu Kristen ini dari mana? Kristen adalah yang dibentuk oleh para pengikut-pengikut Ya itu Kristus, dibentuk, Yesus Kristus. itu Itulah dibentuk, Kristen. dibentuk oleh Betul. manusia. Berarti agama Kristen itu buatan manusia, betul? Iya, sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Sejak Berarti kapan? agama Kristen itu buatan manusia, betul? Sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Sejak kapan? Iya, Kasih dalil, iya. kasih dalil Berarti mana? agama Kristen itu buatan manusia, betul? Manusia. Sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Bukan Tuhan kuclok yang kutanya. Berarti kuclok. agamamu itu buatan manusia, betul? Ya, sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Sejak kapan? Balul. Ya sudah, Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Berarti Kristen yang dirikan siapa? Paulus. Udah. Itulah security. Nggak usah kau soal. Saya security. Iya, saya securitynya umat Islam. Saya menjaga umat Islam supaya tidak jadi binatang kayak kau. Paham? Jangan sosokan kau. Seberapa Gimana hebat lagi? kau. Ini sudah takdir saya menjadi security, menjaga akidah umat Islam dari ronrongan setan kayak kau. Lu mau apa sekarang? Nangis. Agama tidak diciptakan Tuhan. Lah Kristen yang siapa buat? Siapa yang buat Kristen kalau bukan Tuhan? Oh bukan agama. What?
Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Lu mau apa? Kau dipijak sama Bible sendiri, ditampar sama Biblemu sendiri. Masih mau kau datang besok? Bang Suma ini dan kawan-kawan hadir di tengah-tengah kalian hanya memberikan edukasi. Jangan dibantah dengan emosi. Karena emosi pun kalian tidak akan pernah bisa mampu mengalahkan keadaan di komal. Tinggal dipijak, keluarkan, ping, keluarlah Anda ke bawah. Jadi nggak usah emosi. Bertanya, diskusi kita baik-baik gitu. Jangan, kasihan si Dosma nanti melapor sana sini, ujung-ujungnya celana dalamnya yang robek. Kasihan dia nanti jadi pengawas, jadi bampol. Ya, bikin piti-piti dengan Kristen pakai hijab, nyebut-nyebut Yesus, memuja-muja Yesus pakai jilbab Islam dia. Jangan, kasihan si Dosma. Ya, sibuk lapor sana sini, tidak tahu masalah apapun dilapornya. Bang Suma yang dijebak supaya Bang Suma kemudian menggunakan baju yang ada tulisan Bible. Orang yang dijebak untuk melakukan maksiat dalam hukum agamanya, justru dia yang dilaporkan. Hukum di mana dia belajar? Jangan-jangan dia lulusan ini, kampungnya Bang Handi. Di mana Bang Handi? Kampungnya Bang Handi? Bang Handi? Belajar hukum di mana si Dosma itu? Ya, di Burundi. Di Burundi dia belajar. Jadi kita diskusi baik-baik aja, diskusi baik-baik. Diskusi kita baik-baik. Bang, ada kayak begini. Jangan datang-datang emosi. Karena kalian belum sanggup untuk menakut-nakuti Bang Suma, belum. Sudah aku bilang kan. Ya, saya ini teman-teman bela diri, masih ingat kan slogan saya ketika saya mengajar atau saya sementara di kader pada saat di perguruan? Apa kata saya? Belum ada di antara manusia-manusia yang hadir di sini yang bisa mengalahkan saya bertarung fisik. Itu dulu. Sekarang belum ada manusia-manusia yang bisa mengalahkan saya bertarung logika di sini terkait dengan agama. Orang Kristen khususnya. Belum. Ya, jadi bukan sombong, enggak. Cuman marilah kita belajar. Mari kita belajar. Pelan-pelan kita belajar. Kalau perlu Dosma ajak ke sini biar ku tatar tentang Bible dia. Ku ajarin Bible. Jangan cuma sibuk goyang sana, goyang sini. Memalukan. Laki kok kayak gemulai kali. Kita belajar baik-baik sini, belajar. Ya kan ya? Kita belajar membahas tentang Quran boleh, silakan. Tanya tentang Al-Quran silakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak sanggup, saya limpahkan ke guru-guru saya. Ada Dinda Tatha di sini, ada Dinda Alif, ada Bang Arif. Nggak takutnya saya Anda tanya tentang Al-Quran. Karena Islam tidak saya wakili sendiri. Islam itu agama kami. Siapapun punya kewajiban menjelaskan. Saya tak sanggup, ada guru saya. Kan begitu. Begitu juga pendeta kalian. Kalian tidak sanggup, suruh pendeta ke sini, pasang badan di sini, biar kita diskusi. Kenapa Islam Kristen harus diskusi? Ya harus, wajib. Karena Kristen adalah agama syiar. Islam juga agama syiar. Kristen diajarkan untuk mengkristenkan orang. Kalau Islam diajarkan menyampaikan Islam ke orang lain. Mana tahu mereka bisa dapat hidayah, tertolong. Gak usah nyerang-nyerang pribadi, satpam lah, tidak buka masker lah. Ngapain yang kayak gitu-gitu? Apa lu pikir tidak ada orang Kristen satpam? Banyak. Anak-anak saya banyak Kristen satpam. Gimana sih? Kan gak enak kalau aku sebut namanya di sini. Satpam-satpam saya yang beragama Kristen itu banyak. Kalau kau maksa saya, aku sebut nanti namanya di sini. Gak usah kayak gitu bawa profesi. Satpam itu pekerjaan mulia. Banyak orang jadi tentara karena bapaknya satpam. Banyak orang jadi polisi karena bapaknya satpam. Banyak orang menjadi jenderal, tadinya orang tuanya satpam. Banyak kepala cabang kantor-kantor BUMN yang tadinya satpam.
Saya terangkat pertama kali di Bank BTN Syariah. Asal Anda tahu, kepala cabang pertama di Makassar BTN Syariah itu mantan penjaga malam. Paham kau? Satpam yang tugasnya dinas malam. Jadi jangan profesi. Paulus apa pula pekerjaan Paulus? Paulus pekerjaannya apa rupanya? Sebelum dia menjadi pendiri agamamu, Paulus itu kerja apa rupanya? Profesor dia. Apa? Branch manager. Direktur. Paulus itu. Apa dia? Kepala koperasi simpan pinjam kah atau apa jabatan Paulus itu sebelum dia jadi rasulmu? Oh, hina kali satpam itu. Mau tahu nggak di Indonesia ini ada jutaan satpam? Nanti kau dikeroyok satpam mati kau. Kau bawa satpam. Satpam. Kenapa satpam itu? Belum tentu juga kau lulus. Kalau kau daftar satpam, sudahlah kakimu bentuk 8, bibirmu monyong, gigimu lobang-lobang di mana-mana, matamu juling, gigimu nggak pernah kau sikat sejak kau lahir. Terima satpam mana bisa? Satpam masuk satpam itu sama sulitnya daftar polisi, kau tahu? Kau bawa satpam, kau bawa profesinya orang. Nanti kalau kau lihat saya kerja, saya pakai baju cleaning service. Saya kadang menggunakan pakaian driver. Saya kadang menggunakan seragam satpam. Saya kadang menggunakan seragam manajer. Saya kadang menggunakan seragam staf biasa. Gila nanti kau. Saya ini jabatannya area manajer yang membidangi tentang SDM, tenaga ahli daya di BUMN. Gila nanti kau. Lucu kau ini. Bawa profesi satpam. Bapakmu belum tentu punya kerjaan. Kau sendiri belum tentu juga kerja. Coba sekarang kau ke bank melamar jadi satpam. Paling kau diludahin di sana. Cuy, jadi satpam. Kodenya kayak gini. Jadi nggak usah kau hina profesi, jangan. Kita diskusi-diskusi aja. Kan ada Bible, ada Quran. Ini lintas agama, kok bahas lintas pekerjaan. Jangan kayak gitu teman-teman Kristen. Bersyukurlah kita karena kita bertemu dengan agama di luar kita yang peduli tentang kita. Hindu ada nggak peduli dengan kalian? Nggak ada kan? Buddha ada nggak peduli? Nggak ada. Cuman Islam yang peduli dengan kalian. Ketika kalian mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati terkutuk, Islam datang menasehati. Enggak loh kawan. Nabi yang datang itu enggak mati terkutuk loh. Ini datanya di Biblemu, di Quran kami juga ada. Harusnya kau berterima kasih loh. Islam begitu perhatian dengan kalian. Hindu ada nggak perhatian dengan kalian? Nggak ada kan? Padahal keyakinan yang kita bawa ke alam kubur itu yang menentukan masa depan kita nanti di kehidupan berikutnya. Orang Hindu nggak peduli sama kalian. Berarti Islam yang begitu peduli, artinya Islam peduli tentang keselamatan kalian. Terlepas Anda mau terima ataupun tidak, mari diskusi. Bang Suma, ya paman, kenapa kau mengatakan Yesusku tidak disalib? Ya aku jelaskan. Bang Suma, ya paman, kenapa kau katakan bahwa Kristen itu dijamin neraka? Ku jelaskan. Setelah ku jelaskan, ada data, tinggal kamu renungkan. Jangan kamu pikir dengan modal joget-joget kau sudah bisa dijamin surga. Enggak begitu. Yang bisa membuat kita kepada keselamatan itu adalah akal kita. Akal ini yang Tuhan titip ke kita. Nih akal tak kasih samamu supaya kau bisa menjalani hidupmu dengan menapaki kebenaran-kebenaran yang ada. Nih ku utus para nabi, ku utus kitab suci. Nih akalmu pakai. Gitu. Bukan didoktrin, didogma, enggak. Satu-satunya agama yang memperhatikan keselamatan orang di luar Islam itu cuman Al-Quran. Hanya Islam yang peduli. Jangan Anda mengatakan ini kok dibenci kali siang malam bahas-bahas Bible. Enggak. Lihat dari sisi positifnya coba. Jangan dari negatifnya yang Anda lihat.